آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dat yang maha sempurna, Dat Allah yang senantiasa dengan segala karunia-Nya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini izin masih bisa menghirup udara segar, umur panjang, dan juga diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk bisa tadabbur Al-Quran, merenungkan ayat-ayat Allah, merenungkan tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam senantiasa tercurah dan semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya sampai akhir masa. Mudah-mudahan sahabat sekalian, kita semua senantiasa kelak di yaumil jaza, yakni yaumil qiyamah, mendapatkan syafaatul udma'nya, yakni syafaat yang tidak ada syafaat lagi pada hari itu kecuali hak bagi Rasulullah SAW. Diperkenankan untuk seluruh umat memberi syafaat. Mudah-mudahan salah satunya adalah kita yang bersanding bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan menyampaikan sesuatu hikmah. Beroleh hikmah ini dari tadabbur Al-Quran. Ada salah satu, yaitu saudari yang request kepada saya agar menyampaikan sesuatu yang bermakna dan juga sesuatu yang berhikmah, sesuatu yang menggambarkan sesuatu itu sebuah hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menjaga, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan memeliharanya? Ini adalah pertanyaan dari saudari tersebut. Mudah-mudahan request ini jadi bermanfaat juga buat sahabat dimanapun berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Udzukuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah meminta kepada kita tanpa membutuhkannya, kan tapi menuntut kepada kita sebagai hak dan kewajiban hamba kepada Tuhannya, hamba kepada Allah Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah sebenar-benarnya. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Udzukuruni, ingatlah kalian kepadaku. Kita maknai ingat kepada Allah ini bukan sesaat. Ingat kepada Allah ini adalah bukan cuma sekedar lisan. Ingat kepada Allah ini adalah dari kolbu, dari lubuk hati yang paling dalam, memakumkan asmanya, yakni memendam dan mengkubur sedalam-dalamnya asma, sifat,
dan juga kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi suatu karakteristik di dalam diri kita yang merubah kalimat, asma, dan juga sifat-sifat yang kita kenali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah tabiat kita menjadi lebih baik. Ingat kepada Allah. Saat ingat kepada Allah, ingat juga kepada hukum-hukum Allah, ingat juga kepada perintah dan larangan Allah, ingat juga kepada Rasulullah SAW, ingat juga kepada apa saja yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ingat kepada Al-Quran. Di dalam terdapat perintah dan larangan, menjaga hubungan dengan Allah dengan ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udzukuruni, ingatlah kalian kepadaku. Balasan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzukurkum, Allah berfirman, Allah menjawab, ketika kalian mengingat kepadaku, aku akan membalas kalian dengan mengingat pula. Artinya, ingatlah kalian dengan taat kepadaku. Adzukurukum bil maghfirah, aku senantiasa ingat kepada kalian dengan segala ampunanku, dengan segala rahmatku kepada kalian. Ini adalah jawaban daripada Allah. Cara memelihara keadaan-keadaan, ujian-ujian, dan juga segala macam keadaan Allah menuntut agar kita senantiasa pandai bersyukur dalam kehidupan. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian termasuk orang yang mengingkari nikmat-nikmatku. Ini punya makna yang mendalam. Ushkuruli dalam arti kita pandai berterima kasih kepada Allah, kita pandai yaitu melibatkan nikmat ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita bawa seluruh nikmat yang Allah karuniakan ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Itu adalah contoh orang bersyukur. Sehatnya, kuatnya, apapunnya itu adalah menjadi modal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pandai bersyukur akan melihat segala suatu kelebihan di dalam dirinya datang daripada Allah, dan itu mencukupi untuk seluruh umur hidupnya. Dan semua yang dibekalkan oleh Allah itu adalah keistimewaannya daripada Allah untuknya. Dan senantiasa ingat, yang datang daripada Allah untuknya adalah agar kembali dalam keadaan syukur kepada Allah dalam bentuk melibatkan segala nikmat itu untuk memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dimanapun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa bersyukur, dan juga bersabar. Dunia ini kita hadapi antara kita apakah menjadi orang yang pandai bersyukur, apakah kita menjadi orang yang pandai bersabar, bersyukur atas segala karunia Allah yang Allah titipkan, Allah tetapkan dalam diri kita, bersabar atas ujian dan juga cobaan dan apa saja yang Allah turunkan sebagai ujian keimanan seorang hamba. Ini adalah letak keimanan kita yang harus diterapkan, dan ini cara menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Teruslah berzikir kepada Allah. Ingat Allah dimanapun, meskipun dengan ketika kita kemanapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan Subhanallah, dengan Alhamdulillah, atau dengan Astagfirullah, kita merasa salah, maka itu adalah sebagai orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama perbaiki zikir kita, perbaiki sholat kita, perbaiki yaitu kesabaran kita, perbaiki syukur kita, perbaiki apa saja yang merasa kurang dalam diri kita, ilmu kita perbaiki, segala pemahaman kita perbaiki. Jangan sampai menyimpangkan ulah hawa nafsu kita sendiri ketika menyampaikan, berkata, berperbuatan, semuanya kita perbaiki karena Allah, karena ridho Allah, karena mencari yaitu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi sahabat sekalian dan sebagai pengingat-ingat, dan mudah-mudahan dirasakan dari dunia sampai akhirat manfaatnya. Sekian daripada saya, Al-Fakir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.